Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya teman-teman. Untuk teman-teman semuanya atau saya panggil saja adik-adik. Bagi adik-adik yang kelas 11 atau mungkin kelas 12 yang menghadapi ujian untuk seleksi penerimaan mahasiswa baru. Ya, ada satu soal di sini yaitu soal seleksi penerimaan mahasiswa baru yaitu tentang barisan dan deret. Ini soal termasuk soal tingkat pengayaan. Untuk soal-soal sebelumnya atau nomor sebelumnya karena di sini nomor 12 ya, adik-adik bisa cek di deskripsi video saya. Jangan lupa like, komentar dan subscribe-nya ya teman-teman atau adik-adik. Langsung saja adik-adik di sini. Jika fx sama dengan fx kurang 1 tambah 1/4 dan f1 sama dengan 4, maka nilai f201 adalah, oke, gimana caranya? Jadi teman-teman harus kuasai konsep untuk barisan dan deret ya, terutama barisan dan deret aritmetika, karena di sini agak rumit. Oke, bagaimana cara penyelesaiannya? Begini. Karena diketahui di sini F1 berarti otomatis kita masukkan substitusikan X-nya 1 ya. Oke, jadinya F1. Oke, saya kembali ke atas sedikit. Jadi F1 itu sama dengan F1 kurang 1, 0. Jadi F0 ditambah 1/4. Oke, F1 dia kan 4 nilainya teman-teman ya adik-adik ya. 4 sama dengan F0 ya ditambah 1/4. Nah, untuk mendapatkan nilai F0 ini berarti dia pindah ini ya, jadinya 4 dikurangi 1/4 itu sama dengan F0. Nah, kalau dioperasikan ini dapat 15/4, dia F0. Oke. Terus dari sini sudah diketahui bahwa F0-nya 15/4, kemudian F1-nya tadi 4. Sekarang kita cari F2. Cara mencari F2-nya ya tinggal kita ganti di X2 ini. Ini kan menjadi F1 nanti ya. Oke, kita ganti 2 di sini ya. Berarti F2, mencari F2 ya. F2 itu sama dengan 2 kurang 1 berarti F1 baru ditambah 1/4. Oke, F2 sama dengan F1 kan 4 ya adik-adik ya, ditambah 1/4. Oke, atau menjadi 17/4. Oke, nah kemungkinan polanya ini menjadi seperti apa? Begini jadinya. Jadi polanya itu untuk pola dia mulai dari 0 kan, berarti F0 ya, berarti 15/4, F1 ya. F1 dia kan 16/4 ya. Kenapa? Karena 4. F1-nya kan 4, otomatis dia bisa juga menjadi 16/4. Sedangkan 17/4 itu juga F1 ya. Oke, jadi untuk ini tadi kan F0 ya, ini F1. Kalau F2-nya dia 17/4. Kemungkinan untuk F3-nya ini pasti 18/4. Nah, kalau dilanjutkan atau membentuk suatu rumus rekursif untuk fx-nya sama dengan kita kembali lagi di sini. F1-nya F0-nya kan dia ini 0 tadi ya. 0, ini 1, ini 2, ini 3. Nah, kemungkinan ini berarti mundur 1, pasti dia ya X dikurangi berapa teman-teman? Adik-adik, ayo. Kalau dia 0 berarti harus 15, berarti 15 ya. Bukan, plus 15 ya. Kemungkinan harus di sini X dikurang, kebalik ya. Oke, maaf. Harusnya di sini adalah 15 ditambah X dibagi dengan 4. Oke. Kenapa? Sebenarnya ini boleh X tambah 15 ya. Kenapa di sini X tambah 15? Karena kalau kita ganti F0 kan berapa teman adik-adik? F0 kan 15/4, otomatis 15 tambah 0, jadi 15/4.
Kemudian F1-nya 16/4 ya tambah 1, 16/4. F2 17 ya tambah 2, 17/4. F3 dan seterusnya. Nah, karena yang ditanyakan adalah F201, 201, F201, maka nilainya ya 15 ditambah 201 bagi 4. Nah, kalau ditambah ini 216 ya. Kemudian kita bagi 4. Hasilnya ini sekitar 54 ya. 54 dan jawabannya adalah error. Oke, kita lanjut nomor 13. Oke, teman-teman. Oke, adik-adik, saya lanjutkan di sini soal nomor 13. Ya, soal seleksi penerimaan mahasiswa baru. Suku suku KN suatu barisan aritmetika adalah UN. Jadi ini suku KN ya. Jika U4 P kuadrat tambah 1 dan U10 2P kuadrat tambah 4 ya, dan U7 sama dengan 16, maka U1 adalah. Nah, oke, bagaimana cara mencari U1-nya? Coba teman-teman begini ya. Kita uraikan dulu suku keempat dan suku ke-10. Caranya begini. U4 itu kan ya A ditambah 3B. Kemudian untuk nilainya ya P kuadrat tambah 1. U10 itu kan dia A tambah 9B. Maaf. Nilainya adalah 2P kuadrat tambah 4. Oke, dari penyelesaian ini atau dari dua persamaan ini kita eliminasi ya. Jadi saya langsung saja kita kurangi. Oke, jadi 3 kurang 9 dapat minus 6B. Yang ini dapat minus P kuadrat kurang 3. Atau dipositifkan ya. B-nya jadi positif, berarti ini P kuadrat ditambah ya. Ditambah 3 baru dibagi 6. Nah, itu nilai B-nya. Sekarang kita cari mencari nilai A. Caranya disubstitusikan nilai B ke sini. Jadi A ditambah 3B kan dia P kuadrat tambah 1 ya. Oke, B-nya kita ganti. Jadinya A ditambah 3 kali P kuadrat ditambah dengan 3 baru dibagi 6 sama dengan P kuadrat ditambah 1. Oke, lanjut. Dari sini kita coret ini ya. Sama-sama bagi 3. Bagi 3 dapat 2. Semuanya ini kita pindah ke sebelah. Jadi A-nya ya P kuadrat ditambah 1 dikurangi ya. Dikurangi P kuadrat ditambah 3 baru dibagi 2. Atau kita sederhanakan lagi. Oke, jadinya ini kali silang ya. 2P kuadrat ditambah 2 dikurangi P kuadrat baru dikurangi 3. Kita bagi dengan 2. Oke, ini nanti mencari nilai A-nya ya dari sini. Terus kita langkah selanjutnya yaitu dengan mensubstitusikan A dan B ke persamaan atau nilai ke U7 ini. Caranya kalau U7 itu kan A ditambah. Oke, untuk U7 itu sendiri A ditambah 6B. Nilainya di sini adalah 16. Oke. A-nya adalah kita ganti dengan ini sepertinya bisa disederhanakan lagi ya teman-teman. Dapat P kuadrat kurang 1 bagi 2. Oke, dari sini A-nya P kuadrat kurang 1 bagi 2 ditambah 6B. Tadi di sini 6B adalah ini ya, kalau kita positifkan ini menjadi P kuadrat tambah 3 ya. Jadi 6B menjadi P kuadrat tambah 3 sama dengan 16. Oke, terus kita kali 2 ini jadinya P kuadrat kurang 1 tambah 2P kuadrat tambah 6. Ini juga kali 2 dapat 32. Di sini kita cari P kuadratnya ya. Oke, dapat 3P kuadrat ini dengan ini jadinya plus 5 sama dengan 32. Jadi 3P kuadrat ini harus 27 ya.
karena 27 tambah 5 32. Jadi P kuadratnya ini adalah 9 teman-teman ya. Oke, kalau di sini 9 disubstitusikan di sini, maka nilai A-nya diperoleh ya 9 dikurang 1 bagi 2. 8 bagi 2 4. Oke. Dan jawabannya adalah error. Oke, kita lanjut lagi soal nomor 14. Jumlah bilangan ganjil dari 0 sampai 295 yang habis dibagi oleh 3 adalah. Jadi begini, untuk soal ini kita susun dulu soal apa ya? Bilangan atau angka-angka ganjil dari 0 sampainya 295 itu yang habis dibagi 3 ya. Tentunya kelipatan 3 ya. Oke, ada nggak kelipatan 3 yang genap? Ada ya, tapi nggak usah ditulis. Oke, nggak usah diambil. Caranya kita ambil dulu kelipatan 3, atau begini saja teman-teman, supaya kita tidak usah ambil yang kelipatan 3-nya yang merupakan bilangan ganjilnya ya. Kita kalikan saja si 3 ini dengan 2, artinya 6. Karena dia juga kan merupakan habis dibagi 3 ya, tapi 6 bukan ganjil. Nah, seperti itu. Jadi kita kalikan dengan 3 saja, tapi kita dikalikan dengan 2 tapi tidak diambil. Kayak gitu. Kemudian kalikan juga dengan 3. 3 masuk ya. Oke, 3 enggak usah. Kalikan lagi, tapi nanti ada nggak yang 3 nanti hasilnya ganjil? 3 kali 3 9. 3 kali 4 12. Ada genap ya, ada genap. Oke. Oke, yang dibagi saya ulangi ya. Semua jumlah bilangan ganjil dari 0 sampai 295 yang habis dibagi oleh 3 adalah, oke, berapa ini hasilnya teman-teman, adik-adik? Oke, cara pengerjaannya tentunya kita buat dulu daftar dari bilangan ganjil itu sendiri. Oke, bilangan ganjil kan pasti mulai dari 1, kemudian 3, 5, ya 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, oke, terus 25, oke, 27, 29, oke, dan seterusnya. Nah, katanya yang habis dibagi oleh 3, berarti diambil adalah 3, kemudian 9, kemudian 15, kemudian berapa lagi yang habis dibagi 3 ya, ayo 21 ya, 21, setelah itu 27, oke, dan seterusnya. Nah, kalau diambil ini teman-teman ya, kalau diambil ini katanya kan sampai 295, ini ganjil apa genap? Oke, pasti ganjil ya, akan tetapi bisa nggak dibagi oleh 3? Oke. Nah, untuk bilangan, jadi untuk bilangan 295 mengecek bahwa dia habis dibagi 3 ya, kita tinggal bagi 3 saja apakah habis tidak. Jadi 295 kita bagi 3. Ini berapa? 9 ya. 9 kali 3 27. Ini 25, di sini berapa? 6 7. 8 kali 3 24 1. Ternyata ini tidak bisa dibagi 3, berarti di bawahnya ini ya, di bawahnya ini berarti tinggal kita kurangi saja 2 ya, karena selisih 2 turun ke bawah ini karena dia kan ganjil ya, turun ke 2 berarti 293 ya, 293. Kita coba kalau dia 293 bisa nggak bagi 3 ya, bagi 3. Di sini berapa teman-teman? 9 ya. 9 kali 3 27. Kurang 2 3. Di sini 7. 7 kali 3 21. Kurang 2. Oke, masih kurang lagi. Turun lagi 2 ya. Kalau kita turun lagi 2 berarti 291. Coba kita bagi dari 291 bagi 3. Oke, di sini berapa? 9 ya. 9 kali 3 27. Kemudian di sini
2, 1, di sini 7. 7 kali 3, 2, 1. Oke. Jadi sampainya ini teman-teman atau adik-adik berapa? Sampainya dia 291. Nah, artinya titik-titik kalau dihitung ini sampai 291 karena dia masuk bilangan yang bisa dibagi oleh 3 itu. Ya. Lanjut. Di sini ceritanya dia suku terakhir ya. Ini adalah suku pertama. Dengan bedanya ya kita lihat untuk bilang ini katanya tadi itu bukan bilangan yang bisa dibagi oleh 3 ya. Ternyata ini bilangan yang bisa dibagi oleh si 3 itu. Oke, jadi di sini A-nya apa? A-nya adalah 3. Bedanya apa? Bedanya ini sini ke sini pasti sama ya bedanya. 6. Oke. Di sini UN-nya atau U terakhirnya kita tidak tahu berapa suku itu. UN-nya di sini itu dia 291. Kita cari berapa banyak sukunya ini. Caranya ya UN sama dengan A ditambah dalam kurung N kurang 1 kali B. UN-nya adalah 291, A-nya adalah 3 ditambah N kurang 1 kali B, B-nya 6. Ini kita kali masuk, yang ini tinggal kita kurangi dulu. 291 kurang 3 sama dengan 6N kurang 6. Di sini dapat 288. Oke ya, sama dengan ini menjadi berapa nih teman-teman? 6N kurang 6, itu saja dulu lah. Kemudian kita tambah 3 ini menjadi 294. 294 sama dengan 6N. Oke, kita sederhanakan berarti tinggal bagi 4 ya. N-nya adalah 294 bagi 6. Oke, saya bagi 294 bagi 6. Bagi 6. 7 di sini ya, teman-teman. 294 ada di sini, enggak ada ya. Kita coba dulu bagi. Kebetulan bagi 6 di sini berapa? Ayo. 4, 5, 34 ya. 4 kali 6 24. Kurang di sini 5 ya. 54. Sini 9. 9 kali 6 54. Berarti ini N-nya adalah 49. Artinya apa? Artinya ada sebanyak 49 suku. Pertanyaannya jumlah bilangan ganjil itu ya. Jadi jumlah bilangan ini. Oke, kalau kita jumlah berarti S49 ya. S49 sama dengan 49 bagi 2. Ya, dikali A tambah UN. Kita pakai rumus cepatnya itu yaitu A ditambah UN. UN adalah U49 itu nilainya 291. 291. A-nya kita ganti menjadi 3 ya. 49 bagi 2 dikali 3 ditambah 291. Berarti 294 ya. 49 bagi 2. Ini 294. Kalau kita bagi 2 berarti 49 dikali. Oke, saya coba bagi 294 bagi 2. Kan sebenarnya bisa coret ya ini dengan ini ya. Oke, saya coret berarti dia 1 2 di sini 9 4 8 1 4 7 147. Oke, sekarang tinggal kita kali lagi. Oke, 147 kali 4 9. 7 kali 9 63 ya. 3 simpan 6. Ini 36. 36 39 93 3 9 12 28 82 16 18 81 45 3. Ini berapa teman-teman adik-adik? Ayo. 17 71 11 1 7 ya. Oke. 7173 berarti 7173. Di sini saya kali ulang. Tadi berapa? Ini mungkin salah di sini ya. Kita ganti coba.
147 dikali 4 9. 7 kali 9 63, 3 simpan 6. 4 kali 9 36 ditambah 6 itu 42 ya. 2 simpan 4. 1 kali 9 9, 9 tambah 4 13. Oke. Terus di sini 4 kali 7 28, 8 simpan 2. Terus 4 kali 4 16, 18, 8 simpan 1, 1 kali 4 tambah 1 5. Kita tambah di sini 3 0 1. Ini 2 12 ya, 2 simpan 1, ini 7. Ya, 7.203. Oke. Ternyata jawabannya ada ya, yaitu error. Oke. Mungkin kali ini sampai di sini dulu video pembahasan kali ini. Saya akhiri. Jangan lupa like, komentar, dan subscribe-nya ya teman-teman atau adik-adik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.